Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita sama-sama beribadah di tempat ini. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kesempatan siang hari ini sungguh berharga buat kami. Kami kembali bertemu di tempat ini dengan keadaan yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar dan terlebih besar dari apapun yang telah kami terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami mau naikkan syukur kami, pujian kami dan pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala yang terbaik, seluruhnya dari hidup kami. Biarlah semuanya ini menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga kesudahannya. Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berkarya, melawat setiap kami, menyatakan cinta-Mu, damai-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.
melewati segala musim dalam hidup kami. Kami bersama dengan Engkau Tuhan, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap waktu, apapun yang terjadi, Engkau selalu menguatkan kami dan Engkau selalu menolong kami. Kesetiaan-Mu terbukti Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Kasih-Mu melayakkan kami menerima segala sesuatu yang kami tidak layak untuk dapatkan. Cinta-Mu yang besar itu yang melayakkan kami Tuhan, yang membuat kami dapat menerima segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan dengan segenap hati kami. Hanya bagi-Mu Raja kami, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Pujilah nama-Mu Tuhan. Boleh berikan tos kanan kiri, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku.
percaya Engkau
kami siapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau mempercayai firman-Mu, kami mau tangkap firman Tuhan siang ini dan siap mengizinkan firman Tuhan berkuasa, hidup, terjadi dalam kehidupan kami setiap hari.
dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tos kanan kiri sebelum duduk. Kamu muda, saya punya kerinduan yang besar untuk kita semua memeriksa tentang kepercayaan kita, tentang iman kita. Haleluya. Hidup kita bisa ditentukan, bisa dipengaruhi, bisa dirubah karena bagaimana kepercayaan kita, kepada siapa kita percaya, apa yang kita percayai, dan bagaimana kita menunjukkan kepercayaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tulis di HP, di buku boleh tulis ya. Jadi sedang mendengar firman Tuhan ini, cari jawaban 3 pertanyaan ini ya. Tulis ya. Tulis, siap. Buka notes. Yang pertama, kepada siapa kita percaya ya. Ini mempengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk apa kita percaya? Ya, untuk apa kita percaya? Yang pertama, kepada siapa kita percaya? Yang kedua, untuk apa kita percaya? Atau apa yang sedang kita percayai? Ya, untuk apa kita percaya dan untuk apa kita percaya atau apa yang sedang kita percayai? Ya. Yang ketiga, bagaimana kita percaya? Bagaimana kita percaya, yang ketiga ya. Atau kata lainnya, bagaimana kita menunjukkan kepercayaan kita? Ya. Yang pertama apa? Kepada siapa kita percaya. Yang kedua apa? Untuk apa kita percayai? Atau apa yang sedang kita percayai? Ketiga, bagaimana kita percaya, bagaimana kita menunjukkan kepercayaan kita ya. Oke, kita buka Alkitab kita Matius 8. Matius 8. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Seorang perwira, seorang prajurit yang punya kedudukan, memohon pertolongan kepada Yesus. Jangan berhenti berharap ya. Yang sedang putus harap. Waduh, wis capek aku berharap. Capek aku berdoa. Wis putus asa aku, enggak mungkin ini bisa ini ya. Yang sedang putus asa, jangan putus asa ya. Jangan putus asa ya, Dek. Kata kanan kiri, jangan putus asa ya, Dek. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Ia berkata kepada Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Siapa yang sakit? Perwi? Siapa yang sakit? Oh, tak kira perwiranya yang sakit, ternyata hambanya yang sakit. Lumpuh dan ia sangat menderita. Sudah hamba, sakit lumpuh, menderita, sangat menderita. Mas, Mbak, hamba bukan seperti sekarang pembantu asisten gitu ya. Hamba dulu budak. Budak itu, maaf, mungkin mirip kayak binatang gitu ya. Cuma digunakan kekuatannya
Ya. Kalau tidak kuat lagi, tidak berfungsi lagi, bisa dibuang, ya. Diperjualbelikan di pasar budak, ya. Seperti alat, seperti benda gitu loh. Sudah tua, sudah sakit, boleh, bisa dibuang. Mayoritas gitu, budak. Tapi ini enggak loh, aneh loh. Seorang perwira punya hamba, punya budak, sakit, lumpuh, sangat menderita. Loh, dipikirkan, diusahakan bagaimana supaya sembuh. Oh, ini langka ini, jarang ini. Anak muda, ini loh, ini rahasia. Bisa dikatakan kata-kata yang senang didengar, ya. Rahasia keberhasilan, kunci kesuksesan. Apa? Mengerjakan yang orang banyak tidak lakukan. Orang banyak tidak kerjakan, tapi mau dilakukan. Banyak orang berpikir, oh ini yang aku kerjakan, ini yang aku lakukan akan menguntungkan, menghasilkan keuntungan besar. Kalau tidak menguntungkan, tidak akan kulakukan. Buat apa? Orang banyak berpikir apa? Untung, rugi. Wajar, sama-sama katakan wajar. Manusiawi. Tapi memikirkan yang tidak banyak orang pikirkan, melakukan yang tidak banyak orang lakukan. Wah, ini ada apa ini? Salah satunya ini. Coba perhatikan perwira ini. Memikirkan, menyediakan waktu, tenaga, usaha, uang, dana, daya, apalagi untuk seorang budak yang boleh dikatakan sedikit harganya. Hanya seperti sebuah alat, sebuah benda. Biasanya hanya untuk kerja berat, kerja paksa, salah dihukum. Bahkan waktu itu ada salah, dipotong telinga, tidak ada hukumnya. Salah bisa dicambuk, disalib, diperlakukan semau-maunya. Maaf, seperti binatang, itu budak zaman itu. Maaf ya, bisa dikatakan mirip kayak sapi, kayak kambing gitu ya. Dikasih nama, dicap, dinyos besi panas. Nyos gini ya. Namanya budaknya siapa? Modi, oh berarti kasih M gini. M. Modi Lewi berarti ML. Cos gini. Oh, Modi kamu maling ya? Oh maling, pencuri. Nah, supaya orang tahu dikasih tanda sini. Pencuri, nyos gini. Jadi jalan kemana-mana tahu, oh ini pencuri, ini pencuri. Gitu loh harganya seorang budak. Tapi ini aneh, perwira ini mengusahakan supaya budak yang sakit sembuh, tidak dibuang. Kok budak, maaf ya, pernah dengar ya, ada orang tua, sudah tua, tidak ada gunanya, sakit-sakitan, loh dibuang di tengah hutan kok, ngerepoti, buat apa ini? Lebih baik aku, waktuku, tenagaku untuk bisnis kerja, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk masa depanku. Ini orang tua, ini sudah tua, ngerepoti, cerewet, dibuang tengah hutan. Itu orang tua loh, ini budak. Kok bisa ya? Mengerjakan, melakukan, mengusahakan, boleh dikatakan tidak menguntungkan. Sakit-sakitan, tidak berguna. Ya cari budak lain. Kunci keberhasilan bisa dikatakan nggak harus berbicara soal untung rugi. Yesus berkata kepadanya, ayat 7, aku akan datang menyembuhkannya. 8, namun jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Kamu dah perhatikan sikap
sikapnya seorang perwira ini ya. Apa yang dilakukan perwira ini ya. Cara berbicaranya, apa yang dikatakannya. Ini pengaruh ya. Kunci keberhasilan ini, memperhatikan ucapannya, bicaranya, apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah kita. Bagaimana kita menggunakan lidah, bibir, mulut kita. Ini bagaimana, ini perhatikan kunci keberhasilan ini. Dan perhatikan sikap dan perbuatannya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Saya pikir loh ya, kalau saya jadi perwira, pantas Tuhan datang, memang pantas. Perwira, orang kaya. Berarti soal pantas-pantasan ya. Manusia berpikir, oh orang kaya pantas ditolong, orang kaya pantas dipedulikan, pantas dilayani. Orang berkedudukan punya jabatan, pantas ditolong, pantas diperhatikan, pantas dilayani. Kalau orang miskin, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak pantas ditolong, tidak pantas diperhatikan, gitu. Ini perenungan kita ya. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh. Menghargai perkataan ya. Jadi hati-hati dalam berkata dan menghargai perkataan orang lain. Langsung ayat 10, baca sama-sama ayat 10. 2, 3. Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kurang semangat Yuk berdiri yuk. Yuk berdiri yuk. Baca sama-sama. Ini mulai ada setan masuk ini. Ya. Katanya di gereja ada setan ya. Iya. Ada yang lihat itu makhluk tanpa kepala katanya di gereja ya. Ada cewek nangis katanya. Katanya loh ya. Nggak tahu masih berani nginep di gereja nggak? Ini ada setan nih masuk ini, setan males ini, setan ngantuk. Usir dalam nama Yesus. Ayo 1, 2, 3 usir dalam nama Yesus. Pergi. Loh, bukan temanmu yang suruh pergi. 1, 2, 3 baca sama-sama. Mendengar hal itu, lagi 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang saya. Katakan sama-sama, aku heran sama Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu heran enggak? Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan tidak ada jadi ada. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, keajaiban, mujizat, Tuhan sanggup, katakan amin. Tapi ya jadi pertanyaan, Tuhan pernah heran enggak sama kita? Tanya, Tuhan heran enggak? Tuhan pernah heran enggak sama kamu? Kok ada kepercayaan seperti ini? Kok ada iman seperti ini? Nah, ini baru iman, ini baru kepercayaan. Yang langka, perhatikan. Ya gini wis, kalian yang berdiri saya yang duduk ya. Enggak, silakan duduk kamu dah. Oke. Perwira ya. Yang bukan dari umat Tuhan. Maaf ya. Yang merasa umat Tuhan. Yang merasa orang Kristen, yang merasa pelayan Tuhan, yang sudah merasa rohani, yang merasa hamba Tuhan, yang merasa prajurit Kristus, yang merasa pendeta.
Jadi pertanyaan, Tuhan pernah heran enggak sama kepercayaan iman kita? Yang kita merasa, oh rohaniku lebih tinggi. Siapa itu? Di luar kelompokku. Siapa itu? Kalah sama aku. Kalah sama kami. Bukan umat pilihan itu. Bukan pasukan khusus. Apa itu? Di luar. Tidak diperhitungkan, tapi ternyata Tuhan memuji yang itu. Malu kita. Bagaimana kualitas kepercayaan kita? Kita yang berkata prajurit Kristus. Prajurit yang seperti apa? Prajurit yang dipuji komandan kita Yesus Kristus enggak? Coba kita lihat Lukas ya. Jadi kisah yang sama ditulis oleh wartawan yang berbeda. Lukas 7. Lukas 7. Ayat 2 ya, saya baca ya. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Sekali lagi ya, perhatikan ini. Bagaimana cara bicaranya perwira ini, sikap perbuatannya, pemikirannya, gaya hidupnya, ini perhatikan ya. Sangat menghargai budaknya. Maaf ya, anak muda, kadang kita nggak menghargai pacar kita sendiri. Nggak menghargai teman kita. Menghargai kalau baik, menghargai kalau banyak uangnya. Kalau sudah nggak cantik, sudah nggak ganteng, dibuang. Kalau nggak ini, nggak itu, nggak seperti yang singkirkan, buang, milih-milih. Ini perwira ini sangat menghargai budaknya. Maaf, kadang kita tidak menghormati, tidak menghargai orang tua kita. Perwira ini sangat menghargai budaknya. Malu kita ini. Termasuk saya malu. Pendeta kadang menghargai jemaat yang kaya, menghargai jemaat yang perpuluhannya besar. Budak, sudah budak, sakit-sakitan, buang aja, ngerepoti. Banyak yang lebih penting yang bisa aku kerjakan. Buat apa ngurusi budak? Perhatikan, kamu udah. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ayat 3, ia mengutus beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta dia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya kepadanya. Tolong. Gak ditolong gak apa-apa, gak paten. Ditolong syukur, gak ditolong gak apa-apa. Sudah berusaha untuk hamba lagi. Enggak ya. Kayak ngemis. Enggak gengsi. Buat apa perwira minta-minta ngemis-ngemis? Untuk budak lagi, buat apa? Nah ini ya, kita ini kadang sombong gitu ya. Merasa perwira, merasa kaya, sombong, merasa pinter, sombong, punya kedudukan, punya jabatan, sombong. Dijauhkan kiranya dari kita anak muda. Hobinya Tuhan itu mengangkat orang-orang yang rendah hati. Benci sama orang sombong, jangan sombong. Yang mau sombong, yang sedang sombong, jangan ya dek ya. Katakan kanan kiri, jangan sombong. Nanti gigimu ompong. Ayo nek ompong, bisa sombong lah. Jangan petentang-petenteng ya. Maaf ya.
Ini saya dengar. Sudah nggak soge, nggak pinter, sombong sisan. Nggak ada di sini, nggak ada. Meminta pertolongan dengan sangat. Ya layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dialah yang membangun rumah ibadat kita. Dilengkapi ya. Jadi perbedaan dari kita saling melengkapi. Di waktu yang berbeda, kesempatan yang berbeda, tulisan-tulisan orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diilhami oleh Roh Kudus. Para wartawan ini istilahnya. Oh ini cirinya, tandanya, apa yang dilakukan oleh orang percaya ini loh, perwira yang percaya ini loh. Mengasihi bangsa lain. Mengasihi bangsanya sendiri aja syukur-syukur. Kadang enggak mengasihi bangsa sendiri, malah jelek-jelekkan bangsa sendiri. Anak muda cinta Indonesia enggak? Rasanya kalau bicara Indonesia jelek. Itulah Indonesia. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ya saya dengar itu ya. Apa ya? Kerja gak keringetan, mangan keringetan. No. Itulah Indonesia. Berarti menghina orang Indonesia, malas gitu ya. Kalau makan semangat gitu ya. Kalau kerja pelan-pelan, santai-santai gitu. Kalau bicara luar negeri, bangga luar negeri. Bicara kulit putih, rambut pirang, tinggi, kayak ketemu malaikat gitu. Kita rambut hitam, agak pendek gitu, agak gelap warnanya, rasanya kurang cantik, kurang ganteng. Loh, itu sudah termakan iklan di TV ya. Padahal kita diciptakan Tuhan spesial, ya, spesial, tidak ada duanya, ya, unik dan antik. Barang museum lah antik ya. Jadi bagaimana kita meresponi dengan benar pengalaman hidup kita itu penting ya. Aku seorang bawahan, aku punya atasan. Oh Yesus Kristus, atasanku. Aku tempatkan Yesus sebagai atasanku. Ini penting. Pengalaman, aku bawahan. Oh aku punya atasan, aku harus tunduk, aku harus taat. Nah ini kita terapkan bagaimana kita punya Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, kita harus tunduk sama Tuhan. Kamu Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan adalah pemimpin, atasan, otoritas di atas kita, orang tua kita. Kita tunjukkan, kita percaya sama Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita katakan kita taat sama Tuhan. Ayo kita tunjukkan bahwa kita tunduk, taat, menghormati pemimpin, atasan, orang tua yang kelihatan, gitu loh. Jangan sampai kita gembar-gembor. Saya orang percaya, kita orang percaya, prajurit Kristus. Orang percaya bagaimana, orang beriman bagaimana, kualitas prajurit Kristus yang bagaimana. Jadi kita perlu ya nih, melatih diri, sama-sama katakan melatih diri, membiasakan. Kalau nggak dilatih, kalau nggak membiasakan, nggak terus memerintahkan diri sendiri untuk tunduk, taat total kepada Tuhan, nggak akan tunduk, nggak akan taat ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin firman Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. PL Singer, pemusik. Sanggup ya.
Jadi rugi besar ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan yang Maha Kuasa, kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, rugi sendiri ya. Terus apa yang kita percayai? Untuk apa kita percaya? Apakah untuk supaya aku sembuh, supaya aku kaya raya? Nah, ini kita hari ini sedang berdoa untuk apa? Mempercayai apa? Mengimani apa? Belajar dari perwira ini ya. Ternyata bukan untuk diri sendiri. Apalagi untuk diri sendiri terus. Untuk orang lain. Sama-sama katakan untuk orang lain. Bahkan untuk orang yang paling hina. Ingat perkataan Yesus di akhir zaman. Terima kasih ya sudah memberi aku minum. Terima kasih ya sudah memberi aku makan. Terima kasih ya sudah jenguk aku waktu aku sakit. Terima kasih ya sudah memberi aku pakaian waktu aku telanjang. Terima kasih ya sudah menjenguk aku waktu di penjara. Kapan Tuhan aku jenguk Tuhan waktu sakit, waktu kehausan, pada waktu kelaparan, pada waktu di penjara? Apa kata Tuhan itu? Apa kata Raja itu? Apa saja yang kamu lakukan kepadaku, kepada orang, kepada hambaku yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Kamu udah ini ya, lihat ini. Ini waduh, ini rahasia besar ini. Ini kunci kesuksesan yang luar biasa. Ini yang membuat kita dipuji oleh Tuhan. Melakukan segala sesuatu kepada orang yang paling hina di sekitar kita. Seperti perwira ini melakukannya, mengusahakannya, percaya, berjuang untuk budaknya. Kepedulian yang sangat tinggi. Mengasihi bangsa lain. Jadi pikirannya orang lain, bangsa lain, pikirannya membangun apa tadi? Rumah ibadah. Loh, mayoritas kan kebutuhanku, membangun rumahku gitu ya. Ku gitu ya. Ini enggak orang lain. Rumah ibadat orang lain. Pikirannya loh, orang lain, orang banyak. Tidak egoistis. Ini seharusnya ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh betul-betul orang percaya sejati itu ya. Memikirkan untuk banyak orang, untuk orang lain, untuk orang yang paling hina gitu ya. Yang tidak mengharapkan timbal balik. Saya menolong orang kaya, oh supaya nanti dia nolong saya. Aku mengasihi orang kaya supaya dia nanti mengasihi aku. Supaya aku untung kan, bicara untung rugi lagi. Tapi kalau untuk orang yang paling hina, budak, ya enggak mengharapkan balasan lah. Bagaimana dia bisa membalas, betul atau betul? Gitu, kalau berbuat sesuatu, menabur sesuatu, melakukan kebaikan sesuatu, jangan mengharapkan imbalan gitu ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kamu udah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk kehidupan kita. Amin. Tapi dengar kamu udah, Tuhan mau berkarya, melakukan sesuatu melalui hidup saudara dan saya. Ada perkara besar yang akan orang lain lihat ketika kita melakukan sesuatu. Peduli kepada orang yang hina, yang tidak dipedulikan,
yang rendah. Wow, dengar baik-baik, Tuhan akan berkata seperti yang dikatakan pada perwira ini. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yang merasa orang Israel, yang merasa umat Tuhan, umat pilihan, umat yang dicintai Tuhan, jangan sombong, jangan merasa sudah puas diri. Oh, aku umat pilihan, aku umat dicintai Tuhan, aku yang sudah diselamatkan Tuhan. Jangan puas diri. Kita bertanya pada diri kita masing-masing ya. Adakah kita punya kepedulian yang tinggi terhadap orang yang hina di sekitar kita? Memperhatikan rumah Tuhan, tidak hanya terus-menerus memperhatikan rumah sendiri. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau seperti perwira ini. Perwira ini bisa melakukan ini, kami juga pasti bisa melakukan ini. Kami mau jadi pemuda-pemudi yang punya kepedulian yang tinggi. Bersyukur, sangat bersyukur punya Tuhan Yesus yang rela tinggalkan surga yang mulia, datang ke bumi ini demi kami orang-orang berdosa yang pantas, yang layak mati, dihukum mati. Seharusnya kami yang pantas disalib, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau rela menderita sampai mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau menghargai kami, mengasihi kami, mengangkat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih. Engkau punya tujuan yang mulia supaya kami juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan banyak orang yang terluka, banyak orang yang menderita di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara bersama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami, mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kamu muda. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Semua sudah dapat roti dan anggur. Yang belum bisa angkat tangan,
Bisa dicek dulu, diperiksa, bisa dibuka sedikit dulu cup anggurnya, apakah sulit? Kalau sulit bisa tukar. Kamu udah sendiri ya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik kamu muda, barang siapa, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kamu muda yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kamu muda yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Masalah terbesar kami akan dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketakutan terbesar kami akan maut, kematian kekal, semua sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Mati 3 hari, dikubur, bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, tak henti-hentinya kami berterima kasih, syukur kami Tuhan. Kami kembali memperbarui komitmen kami. Kami mau tunjukkan kepada dunia kualitas iman kami, kualitas kepercayaan kami. Bagaimana kami harus menunjukkan percaya kami kepada Tuhan Yesus, kepada dunia. Melalui kasih kami kepada mereka, kepedulian kami kepada mereka. Karena Tuhan sudah melakukan segala-galanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua anak-anak muda hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan Yesus yang melimpah. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.